Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satu satuan waktu. Sebelum mempelajari debit, alangkah baiknya siswa terlebih dulu paham tentang satuan waktu, satuan volume, dan rumus volume pada bangun ruang. Karena ada kaitannya dengan materi debit ini. Untuk satuan waktu dan satuan volume, sebenarnya di mana sih kaitannya dengan debit ini? Kaitannya adalah pada penyetaraan satuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. 120 meter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Penyelesaiannya adalah 120 meter kubik per jam sama dengan 120 meter kubik per 1 jam. Sama dengan 120.000 liter per 60 menit. Sama dengan 2000 liter per menit. Jadi 120 meter kubik per jam sama dengan 2000 liter per menit. Jadi di sini meter kubik ke desimeter kubik itu kan dikalikan 1000. Jadi 120 meter kubik sama dengan 120.000 desimeter kubik. Nah, padahal desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 120 meter kubik sama dengan 120.000 liter. Sedangkan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dari contoh soal 1, kelihatan kan kalau pemahaman kita tentang satuan volume dan satuan waktu sangat diperlukan pada pelajaran debit ini. Bagi yang lupa, dibuka lagi catatan-catatan yang dulu, mungkin waktu di kelas 3 atau kelas 4 tentang satuan ya. Berikutnya kita pelajari tentang rumus-rumus pada debit. Rumus pada debit adalah Q sama dengan V per T. T sama dengan V per Q. V sama dengan Q kali T, di mana Q adalah debit zat cair yang mengalir, T adalah lama zat cair mengalir atau waktu, V adalah volume zat cair yang mengalir. Seperti biasa, untuk volume ini biasanya simbol yang dipakai itu V huruf besar ya, bukan huruf kecil. Kalau huruf kecil biasanya dipakai untuk simbol kecepatan. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal lagi ya. Contoh soal 2. Suatu drum dengan diameter 60 cm dan tinggi 1 meter terisi air hingga penuh. Setelah 30 menit, air di dalam drum tinggal setengahnya. Ternyata drumnya bocor. Berapa liter per menit debit air yang mengalir keluar dari drum? Penyelesaiannya adalah diameter tabung sama dengan 60 cm sama dengan 6 desimeter. Maka jari-jari tabung sama dengan diameter tabung per 2 sama dengan 6 desimeter per 2 sama dengan 3 desimeter. Tinggi tabung sama dengan 1 meter sama dengan 10 desimeter. Di sini baik yang satuannya sentimeter maupun meter semuanya diubah menjadi desimeter karena liter sama dengan desimeter kubik. V sama dengan
setengah kali volume tabung. Karena yang mengalir itu setengah dari volume tabung. Kan itu bocor sehingga sisa setengah, berarti yang mengalir juga setengah. Jadi V sama dengan setengah kali volume tabung sama dengan setengah kali pi kali jari-jari tabung pangkat 2 kali tinggi tabung. T sama dengan 30 menit. Q sama dengan V per T sama dengan setengah kali 3,14 kali 3 desimeter kali 3 desimeter kali 10 desimeter per 30 menit sama dengan 4,71 desimeter kubik per menit sama dengan 4,71 liter per menit. Jadi debit air yang keluar dari drum adalah 4,71 liter per menit. Kalau dilihat pembahasan contoh soal 2, ternyata tidak hanya materi satuan volume dan satuan waktu saja yang harus dipahami sebelum mempelajari debit. Tapi satuan panjang dan volume tabung atau bangun ruang yang lain juga harus sudah dipahami. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Contoh soal 3. Suatu bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk dalam 60 cm diisi air dengan debit 15 liter per menit. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh. Penyelesaiannya adalah rusuk kubus sama dengan 60 cm sama dengan 6 desimeter. V sama dengan volume kubus sama dengan rusuk kubus dipangkatkan 3. Q sama dengan 15 liter per menit sama dengan 15 desimeter kubik per menit. T sama dengan V per Q sama dengan 6 desimeter kali 6 desimeter kali 6 desimeter per 15 desimeter kubik per menit sama dengan 14,4 menit. Jadi waktu yang diperlukan mengisi bak mandi hingga penuh adalah 14,4 menit. Seperti pada contoh soal 2, di sini rusuk kubus yang asalnya satuannya cm juga diubah ke dalam desimeter karena debitnya liter per menit ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir. Contoh soal 4. Seorang anak mengisi kolam ikannya yang baru dengan air dari kran. Jika debit air yang mengalir 10 liter per menit dan air mengalir selama 15 menit, tentukan volume air di dalam kolam setelah diisi air oleh anak tadi. Penyelesaiannya adalah Q sama dengan 10 liter per menit. T sama dengan 15 menit. Maka V sama dengan Q kali T sama dengan 10 liter per menit kali 15 menit sama dengan 150 liter. Jadi volume air di dalam kolam adalah 150 liter. Gimana materi tentang debit? Mudah apa susah? Semoga tidak terlalu sulit bagi siswa-siswa SD ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam pelajaran matematika dengan materi debit. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dengan materi yang baru. Wassalamualaikum.